Hai, jumpa lagi di Aiko Story Misteri. Kejadian ini terjadi di suatu desa kecil yang berada di Indonesia. Danu, pemuda pengangguran yang kerjanya waktu ada panggilan kerja saja. Seperti mungkin ada orang yang mau pasang pipa, gali tanah, sambung kabel, dan lain-lain. Karena desanya yang kecil itulah lapangan pekerjaannya pun sedikit banget. Ditambah lagi Danu cuma tamatan SD. Itu mereka yang pilih untuk nggak lanjut berpendidikan. Malah teman Danu yang bernama Rian justru nggak pernah makan bangku sekolah. Memang di desanya Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang menganggur dan kerja serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu berpengaruh untuk nggak lanjutin pendidikan. Jadi suatu saat ada panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan buat Mas Danu dan dua temannya, yaitu Mail dan Rian. Tawaran ini disampaikan dari seorang sepuh desa. Bisa dibilang orang yang dieluk-elukan karena beliau adalah tokoh agama atau ahli agama gitulah. Panggilan sepuh ini sebut saja Mbah AR. Waktu itu tahun 2000. Mas Danu masih jadi bujangan. Awalnya Mas Danu lewat depan rumah Mbak AR. Disitulah dipanggil Mas Danu yang awalnya disuruh betulin pipa pralon di rumah Mbak AR yang bocor. Mbak AR ini laki-laki ya. Selesai kerja Mbak AR ini mengajak ngopi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu di teras rumah Mbak AR. Yang intinya Mbak AR ini nawari buat kerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Mbak AR. Karena Mas Danu juga butuh pekerjaan, akhirnya tanpa babi bu bebo, Mas Danu pun langsung menerima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu. Kita pergi ke sana biar Mbah kenalin sama pemilik pengobatannya. Ajak Mbak AR pada Mas Danu. Setelah pamit, Mas Danu langsung sampaikan ajakan Mbak AR ini ke temannya Mail, kemudian disusul jalan berdua ke rumah Rian. Baiklah, sampai di sini aku bakal ceritain dari sudut pandang pertama Mas Danu ya, agar kalian gampang ngerti cerita alurnya. Memang apa pekerjaannya, Nu? Terus berapa lama kita bakal kerja? Nah, gajinya berapa tuh? Tanya Mail waktu aku baru saja sampai di rumahnya untuk mengajak dia bekerja. Aku belum dijelasin sih, tapi itu bisa dijelaskan nanti di tempat kerjanya. Yang penting kamu mau apa enggak. Yang namanya kerja udah pasti dibayar lah Mail. Abis ini kita ke tempat Rian, jelas aku bersemangat. Ya udahlah yuk aku ikut, kapan lagi ya kan? Hehehe, daripada nganggur, kata Mail. Setelah itu barulah kita samper Rian di rumahnya dan aku ngejelasin kayak apa yang aku jelasin ke Mail tadi. Rian kelihatan semangat dan akhirnya aku, Mail dan Rian sepakat bertemu Mbak AR esoknya setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki, sambut Mbah AR dari dalam rumahnya yang ngeliat aku, Rian dan Mail di depan rumahnya. Kami baru saja selesai sholat Jumat saat itu. Jauh loh lokasinya. Maksud saya bawa kendaraan supaya saya bisa antar kalian, jelas Mbah AR yang kebingungan. Akhirnya karena Mbak AR nggak mungkin ikut jalan kaki dan beliau pun nggak punya kendaraan, kami diberi secari kertas berisi alamat yang beratasnamakan Bu Nining untuk cari sendiri lokasinya. Ya bagaimanapun kami harus tetap berangkat. Mbak AR juga menitipkan kita satu surat tanda kalau kita mau kerja di tempat Bu Nining. Mau nggak mau kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri karena katanya perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Setelah mikir akhirnya kita sepakat numpang mobil pick up orang yang searah jalannya. Sudah sampai di lokasi sesuai arahan Mbak AR.
Tapi menurut supir pick-up-nya, desa ini masih masuk ke dalam. Cuma jalan setapak menuju ke sana. Dan akhirnya kami turun dan jalan lumayan jauh ke dalamnya. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa yang mau datang ke sini untuk berobat ya? Apalagi kerja. Lokasi yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sempit pula, jauh dari pemukiman warga. Gak lama setelah itu, kami lihat ada bangunan perumahan yang aku kira itu awalnya pondok pesantren. Yap, betul, inilah lokasi kami bekerja. Tapi bukan pondok pesantren ya, cuma bangunannya aja yang serupa. Kami pun mengetuk pintu bangunan itu dan menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukakannya. Entah siapa itu. Apa betul ini yang dimaksud Mbak AR? Dan ternyata betul. Akhirnya sore itu kami sampai juga setelah perjalanan jauh. Dipanggilkan Ibu Nining dengan orang yang menyambut kita tadi. Setelah itu kami menjelaskan kedatangan kami dan memperkenalkan diri, memberikan kertas titipan Mbah AR dan langsung dipersilakan masuk oleh Ibu Nining. Ini tempat apa ya Bu? Pondok ya? Tanya aku waktu dipersilakan duduk. Bukan Nang, ini tempat berobat, tapi bukan pengobatan medis. Jelas Bu Nining dan aku pun paham. Di sini ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Kira-kira pekerjaannya apa ya? Tanya aku berusaha membuka pertanyaan. Iya betul, tapi sebelumnya, apa kalian sudah menikah? Masih perjaka maksud saya? Tanya Bu Nining. Aku, Rian, dan Mail agak terkejut. Kenapa hal seperti itu yang ditanyakan? Iya Bu, masih. Memang kenapa ya? Tanya aku agak terbata-bata. Intinya, Bu Nining menjelaskan itu cuma sekedar persyaratan untuk kita kerja di sini. Setelah itu kami diajak berkeliling tempat tersebut dan dijelaskan. Di sini pekerjaan kami hanya jadi pelayan. Aku awalnya bingung untuk melayani apa dan siapa. Akhirnya diajaklah kami ke lokasi lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan menyerupai pondok pesantren itu. Bu Nining berhenti di depan ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi, gelap dan remang-remang, cuma mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangan. Saat itu juga kami dipersilakan duduk dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dari ruangan itu muncullah seorang perempuan berkerudung hitam. Tapi bukan berkerudung hitam muslim ya, tapi hanya sekedar kain yang menutupi kepala tanpa tersibak sedikit pun. Kemudian dia dipanggil Nyai. Perempuan itu persilakan duduk di hadapan kami. Kami gak bisa melihat jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu perempuan itu masih muda, karena terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terlihat. Wanita itu cuma menggunakan jarik yang menutupi tubuhnya dari dada sampai lutut. Bu Nining akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Kami diminta untuk melayani perempuan itu layaknya suami istri. Kami terkejut awalnya, karena betul-betul kita bertiga yang melayani perempuan itu secara bergantian. Tapi semua itu jika ikhlas dilakukannya, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami jika berkehendak, dan kami akan dibayar dengan jumlah besar. Begitulah kata Ibu Nining. Dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga dapat kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zalim. Bu Nining juga menegaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya malah prihatin dan kasihan dengan pasien-pasiennya yang korban santet. Semua kemampuan Bu Nining ini atas kehendak dari Yang Agung Nyai, yaitu perempuan di depan kami, dan juga kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasannya, aku mempertimbangkan, tapi lebih banyak setuju daripada enggaknya. Cuma beberapa keanehan saja yang bahkan gak bisa menggoyahkan ketekatanku untuk menyetujui tawaran ini.
Mulai dari gaji dan tubuh perempuan belia ini yang kelihatannya betul-betul seksi dan menggoda. Kami siap melakukan apapun. Kami bertiga pun sepakat. Setelah itu, Bu Nining menanyakan usia kami. Rianlah yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga, deal, langsung dipersilakan kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar di ruangan itu. Dari Rian, kemudian aku, lalu Mail. Kalian tahu lah ya, kayak apa hubungan suami istri, jadi aku gak perlu berdetail lagi. Setelah berhubungan, aku ngerasa ada yang janggal, tapi masih aku simpan sendiri perasaan ini. Waktu di kamar, aku lihat betapa cantiknya Nyai ini. Tapi setelah selesai, aku sesekali untuk membayangkannya lagi, tapi justru yang aku ingat malah sosok yang mengerikan. Tubuhnya yang hitam tertutup bulu, dengan wajahnya yang menyerupai wanita tua. Kami selesai di hari pertama itu kira-kira jam 1 atau jam 2 malam. Kita sudah dipersiapkan kamar oleh Bu Nining untuk istirahat. Setelah bekerja, di sana kami bertiga ngobrol sebelum tidur. Aku mengeluh soal apa yang aku bayangkan soal Nyai. Kenapa aku sama sekali gak bisa mengingat rupanya yang cantik itu ya? Ternyata begitu juga dengan Mail dan Rian. Mereka sama-sama sulit mengingat sosok cantiknya, tapi malah yang teringat sosok menyeramkan. Di sini kami baru berasumsi kalau jangan-jangan Nyai itu bukan manusia. Kami baru berpikir, apa kita dijadikan sungguhan untuk jin? Kita dijadikan tumbal untuk jin peliharaan Bu Nining. Bisa jadi seperti itu. Aku merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya cantik malah jadi mengerikan. Kita takut, tapi kita bercanda nakal soal ini. Ah, kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Lagian udah enak, dibayar juga lagi. Hehehe, kata Mail. Iya ya, kapan lagi? Udahlah, kita nikmati. Pas di dalam kamar aja. Selesainya yang penting uang. Pulang ke desa bawa uang banyak. Hahaha, jelas aku. Udah mantap juga Nyai itu, cantik, seksi. Udah betul, gak usah dipikirin pas udahannya. Yang penting balik kampung kaya toh, tutup Rian yang juga setuju dengan aku dan Mail. Kami berpikir masih bingung soal resikonya. Akhirnya besok paginya kita tanya ke Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan, sama sekali kita bekerja tidak ada resikonya. Bu Nining menekankan kembali bahwa yang kita lakukan justru menutupi dosa. Itu hal yang lazim dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, kita sendiri yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki perjaka dan belum menikah. Pekerjaan ini cuma bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya, ya lakukan. Nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah gak mau dilakukan, seperti yang tadi dibilang, harus dapat pengganti dari kita. Nyai bukan jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu, tapi Nyai cuma butuh kasih sayang lelaki perjaka, supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh dan santet. Dari penjelasan Bu Nining, aku merasa berat untuk tanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkan karena Bu Nining terlihat menghormati sang Nyai. Dan singkat ceritanya, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat pamit kami dititipkan kantong kecil putih untuk Mbak AR dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami yaitu, kalau mau datang kembali, datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Di perjalanan pulang, aku iseng buka kantung yang diberikan untuk kami. Dan betapa kagetnya, kantung itu ternyata berisi emas yang berbentuk batu tak beraturan. Di arah yang sama saat kita pulang, kami cek ke toko emas untuk meyakinkan itu emas betulan atau bukan. Dan ternyata itu emas betulan. Aku benar-benar senang bisa kaya mendadak ini. Kami lanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbah AR.
karena Bu Nining juga menitipkan kantung putih kecil untuk Mbak AR. Tapi untuk Mbak AR kantongnya ringan, beda dengan milik kita bertiga. Waktu aku iseng buka, aku bingung karena isinya cuma setangkai bunga. Entah bunga apa itu. Sampai di rumah Mbak AR, kami tadinya mau tanya apa maksud bunga setangkai itu. Tapi karena merasa gak sopan, sudah mengintip isi kantong itu, aku gak jadi tanya. Besoknya kami tukar semua emas kami dengan uang. Saat itu kami langsung beli motor yang tahun 2000-an itu lagi hits-hitsnya, secara cash. Bahkan uang itu tersisa untuk kami beli baju dan pegangan untuk seminggu ke depan. Sejak saat itu, setiap hari Jumat kami rela datang jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan, sampai kami bisa membeli tanah. Setelah kami membeli tanah, itulah kami mendapat kejadian-kejadian aneh dan enggak nyaman. Aku sering merasa cepat lelah, padahal aku tahu betul karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore. Staminaku terlatih untuk kuat, tapi sekarang tidak. Baru beberapa menit beraktivitas, aku sering kelelahan, padahal cuma beres-beres perkarangan dan beraktivitas sehari-hari. Awalnya aku pikir, mungkin karena aku sekarang kemanapun udah nggak pernah jalan kaki. Namanya juga udah jadi wong sugi kan. Akhirnya aku jadi jarang sekali bertemu dua temanku. Paling bertemu saat kami mau pergi ke tempat Bu Nining hari Jumat itu. Orang di rumahku, orang tua dan keluarga temanku, nggak ada yang tahu soal pekerjaan kami. Mereka taunya kami mandor dan bekerja di pabrik saja. Ini pesan dari Mbah AR yang menyuruh kita untuk gak buka mulut ke orang-orang soal pekerjaan kami. Menurut Mbah AR, yang bisa dapat pekerjaan ini ialah orang-orang pilihan. Karena kami orang bersih, ada perasaan bangga dibilang seperti itu, makanya kami nurut saja untuk tutup mulut. Beberapa bulan kemudian, fisik kami sama sekali gak sanggup untuk ke tempat Bu Nining. Kadang aku datang sendiri, kadang cuma berdua, atau bahkan temanku juga saja yang datang. Aku banyak makan karena aku sering kelaparan, tapi nggak merasa kenyang. Aku bisa makan 5-6 kali dalam sehari, tapi semakin hari tubuhku semakin kurus. Nggak sampai kurus banget, tapi dari sebelumnya aku kelihatan lebih kurus. Aku sempat periksa ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja aku nggak ada perubahan walaupun sudah diberi pengarahan. Karena putus asa menganggap penyakit ini serius dan gak wajar, aku pun mengajak Rian dan Mail untuk bertemu orang pintar. Perasaanku ini ada hubungan dengan pekerjaan dari Bu Nining. Saat kami berobat ke orang pintar, kami sekali gak cerita soal Bu Nining, karena ingat pesan Mbah AR. Dari penerawangan orang pintar ini, banyak anak-anak kecil tanpa kepala. Anak-anak itu ikut kemanapun kami pergi. Bahkan mereka ada di sini sekarang, anak-anak gaib ini. Mungkin kami nggak bisa melihat, tapi Mbah orang pintar ini bisa melihat. Kira-kira jumlahnya 7 atau 6 anak sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian kurang percaya. Akhirnya orang pintar itu merapalkan mantra pada segelas air. Lalu air itu dioleskan ke mata kami. Walau dalam mata tertutup, kami bisa melihat keberadaan mereka. Betapa terkejutnya yang dibilang orang pintar itu betul. Banyak anak-anak tanpa kepala. Karena gak tahan melihat kengeriannya, aku langsung melotot dan sosok anak kecil itu hilang. Dari mana bocah ini? Tanya orang pintar itu. Kami diam 1000 bahasa. Setelah itu orang pintar ini menjelaskan kalau anak-anak ini bukan dari kami ketempelan. Anak-anak ini datang dan kondisinya terawat. Tepatnya, anak-anak ini seperti dipelihara. Orang pintar itu meyakinkan kembali, apa kalian sengaja memelihara? Kami betul-betul gak bisa menjawab. Aku tetap gak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlagak gak tahu menahu apapun. Karena kami bungkam, akhirnya orang pintar tersebut gak bisa bantu apapun. Gak menemukan solusi apapun. Anak-anak ini adalah jin yang bertuan. Mereka bakal pergi kalau disuruh tuannya pergi.
Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin yang tak bertuan. Orang pintar tersebut nggak tahu harus berbuat apa. Alasan kami cepat capek dan selalu lapar tanpa kenyang karena anak-anak itulah yang menyerap sari-sari tubuh dari kami, termasuk energi kami. Ya, jadi selama ini kami makan juga untuk makanan mereka, menurut penjelasan dari orang pintar tersebut. Karena nggak ketemu solusinya, kita sepakat ke rumah Mbah AR untuk mengeluh ini. Dari Mbak AR, akhirnya kami ke tempat Bu Nining untuk membicarakan lebih detail. Mau marah pun segan, karena kehidupan kami jadi lebih makmur karena Bu Nining. Biarpun keadaan fisik kami bisa dibilang miris. Dengan santun Mbah AR menjelaskan protesan ini dan tunduk kepada Bu Nining. Kami bingung karena Mbak AR jauh lebih sepuh daripada umurnya Bu Nining. Tapi biarlah, mungkin memang watak Mbak AR seperti itu. Tanggapan Bu Nining dengan santainya bilang, bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Mereka nggak berbahaya. Dari penjelasannya jelas berbeda dari yang dijelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak itu betul-betul buat kami nggak punya gairah hidup. Ini malah menuju fatal. Aku akhirnya memutuskan untuk di hari itu juga aku putus kontrak dengan Bu Nining. Aku mau memulai hidup yang normal lagi. Bu Nining setuju dengan syarat yang harus mencari pengganti kami. Karena tanpa pengganti kami, Bu Nining gak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Yang lebih mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak hasil hubungan kami dengan Nyai. Anak itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia, tapi tetaplah bapak dari anak-anak tersebut adalah kami. Kami pun berpamitan setelah dapat kejelasan dari Bu Nining. Mbak AR mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku yang membuat kami makin terkejut melihatnya. Setelah sampai di desa, kami berunding kembali mengenai kelanjutan. Karena Rian dan Mail mau masih melanjutkannya sedangkan aku sudah kapok. Aku kembali ke Mbak AR untuk membantuku mencari pengganti. Karena aku pun ingin lepas dari bocah-bocah yang gak jelas itu. Aku akhirnya jarang bertemu dengan kedua temanku semenjak beda keputusan. Karena ada beda pendapatan itu membuat kami sedikit risih satu sama lainnya. Setelah beberapa hari, Mbak AR akhirnya menemukan pengganti untukku. Sebut saja namanya Wisnu. Kami akhirnya berangkat bertiga ke tempat Bu Nining. Sampai di sana, Bu Nining menyiapkan segalanya untuk upacara pelepasan. Profesinya mengharuskan aku dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Aku dikubur semalaman dan paginya tubuhku bakal dimandikan dengan Bu Nining. Setelah semalaman, tubuhku dimandikan dengan air bunga melati dicampur dengan jeruk purut. Entah maksudnya apa. Selesai dari itu, aku pun dipersilahkan pulang. Mbak AR dan Wisnu sudah pulang lebih dulu di hari kemarin. Makanya aku pulang sendiri. Akhirnya aku terlepas juga. Aku bertekad gak akan pernah datang lagi ke tempat Bu Nining. Anak-anak ini gak sepenuhnya langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung berbulan-bulan dan menghilang perlahan-lahan. Setelah 2 tahun, tubuhku akhirnya normal kembali. Staminaku kembali normal dan akhirnya aku pun bertobat. Sadar kalau perbuatanku itu salah dan aku memang betul-betul polos. Aku akhirnya mencari ustadz untuk curhat begitu. Dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu Bu Nining. Dijelaskannya Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat, memelihara jin dan persugihan serta lain-lainnya. Mengenai Mbak AR dan 2 temanku, ku biarkan saja begitu tanpa aku tahu kabarnya lagi. Tapi 2 temanku ini masih jadi pelayan Nyai sampai di tahun 2007. Aku dengar kabar Bu Nining diusir dari desanya. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat ini dan diketahui warga. Sampai akhirnya di tahun 2009, Mbak AR meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Begitulah akhirnya cerita pengalamanku ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan pelajarannya.